Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kedua. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Hari Minggu ini juga dikenal sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Dalam Tuhan ada damai dan sejahtera. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagian dari Injil Yohanes ini memiliki makna yang lebih dalam karena bagian ini mengakhiri Injilnya. Kisah tentang pesta makan pagi bersama Kristus yang bangkit di tepi Danau Galilea merupakan semacam lampiran. Alur cerita dari Injil utama berakhir dengan Thomas yang berkata secara terus terang, "Tuhanku dan Allahku." Oleh karena itu Injil berakhir sebagaimana dimulai dengan hanya dua pernyataan yang tidak kalah lagi dalam perjanjian baru tentang keilahian Yesus. Firman itu adalah Allah dan Tuhanku dan Allahku. Berada di dalam Injil yang menunjukkan tujuan dan sudut pandang keseluruhan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Injil ini melengkapi Injil-Injil lainnya. Injil-Injil tersebut menunjukkan seorang manusia yang juga adalah Allah, sedangkan Injil ini menunjukkan seorang Allah yang juga adalah manusia. Dengan otoritas ilahi, Yesus menganugerahkan kepada gerejanya kuasa ilahi untuk mengampuni. Pengampunan yang sejati memang seperti Allah, bukan sekedar memaafkan dan melupakan, tetapi memaafkan dengan kesadaran bahwa suatu kesalahan telah terjadi. Sama seperti tulang yang patah dan menyatu kembali dapat menjadi lebih kuat daripada sebelum patah, demikian pula pengampunan dapat menciptakan hubungan kasih yang nyata di kedua belah pihak. Rahasia berharga dari kasih karunia ilahi antara yang mengampuni dan yang diampuni. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih, Thomas sebenarnya demikian pula dengan murid-murid Yesus yang lain, percaya setelah melihat Yesus yang bangkit. Sikap Thomas ini seringkali adalah juga sikap kita manusia-manusia zaman sekarang. Sekarang ini kita selalu menuntut bahwa segala sesuatu harus ada buktinya, harus rasional, dan harus bisa dijelaskan dengan akal budi. Karena itu tentang kebangkitan Yesus, pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi terlintas dalam pikiran kita adalah apa buktinya bahwa Yesus itu sungguh bangkit? Apakah peristiwa kebangkitan itu masuk akal dan terjadi? Seperti Thomas, kita semua berharap bisa melihat Yesus supaya langsung percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, namun mengacu pada perkataan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Melihat penampakan Yesus rupanya tidak selalu yang penting. Akal budi memang tidak bisa menjelaskan kebangkitan Yesus, namun kesadaran bahwa akal budi manusia itu sifatnya terbatas membuat kita sadar bahwa ada banyak hal yang tidak atau belum bisa dijelaskannya. Meskipun tidak dapat dibuktikan, kebenaran iman akan kebangkitan tidak perlu kita ragukan. Yesus bisa jadi tidak tampak oleh mata kita, tetapi kehadirannya di tengah-tengah hidup kita, juga berkat kebaikannya, senantiasa dapat kita rasakan. Karena itu, kita harus mencamkan benar-benar
apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Thomas dalam Injil hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin.